Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, materi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai permintaan uang, The Demand for Money, dari bukunya Frederick Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Market, dari edisi ke-7. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya, karena dengan mensubscribe channel ini, kalian membantu saya untuk tetap eksis di dunia YouTube. Oke, baik guys, ini saya bikin videonya, penjelasannya dari PowerPoint yang sudah ada saja, yang sudah saya buatkan di mata kuliah saya, Ekonomi Moneter 1. Ini adalah outline-nya, kita akan bahas mengenai introduction, quantity theory of money, apakah velocity itu konstan, terus Keynes liquidity preference theory, kemudian Friedman modern quantity theory of money, dan yang terakhir nanti empirical evidence of demand for money. Keep watching ya. Nah, di sini untuk teori moneter sendiri, kita recall apa sih sebenarnya teori moneter itu, yaitu teori yang berkaitan dengan quantities of money, quantity of money to change in economic activity. Jadi kalau kalian ngomong soal moneter, maka ya tidak terlepas dari soal duit gitu ya. Dan secara histori, dalam perkembangannya, permintaan uang ini ada beberapa teori sesuai bukunya Frederick Mishkin. Yang pertama adalah teori klasik dan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Irving Fisher yang tidak asing di telinga kita, kemudian Alfred Marshall dan Pico. Lalu perkembangannya ada Keynesian Theory, dan yang terakhir adalah Milton Friedman Modern Quantity Theory. Nah, sebenarnya dari ketiga jenis teori demand for money tersebut mereka tuh beda-beda dalam menjawab teori moneter bahwa is money demanded affected by change in interest rate. Nah, kaitannya sama money demand sama interest rate. Oke, kalian kan masih ingat mengenai kurva dari pasar uang ya, bahwa di sini adalah jumlah uang yang beredar, terus ini suku bunganya, di mana money supply itu dia bentuknya vertikal dan ini adalah money demand. Nah, tiga teori ini memiliki konsep yang berbeda mengenai apakah money demand itu memang seperti ini, apakah money demand itu memang dipengaruhi oleh interest rate. Nah, untuk mencapai teori pasar uang yang sudah kita kenal saat ini ternyata ada historicalnya. Yang pertama, dari quantity theory of money, itu sebenarnya dia mengatakan bahwa interest rate itu sebenarnya have no effect on the demand of money. Jadi nggak ada impact-nya. Kenapa seperti itu? Karena awalnya Irving Fisher tahun 1911 dengan teorinya The Purchasing Power of Money itu mengatakan bahwa velocitas itu merupakan hasil perkalian dari harga dikalikan dengan total output, yang tidak lain itu adalah konsep dasar dari total revenue dibagi dengan jumlah uang yang beredar. Mungkin sebelum mencari velocity of money, yang umum di telinga kita itu adalah PY dikalikan dengan MV atau MV sama dengan PY. Sehingga konsep dasar ini dia tidak melibatkan sama sekali mengenai suku bunga. Sehingga velocity of money itu hanya dipengaruhi oleh harga, kuantitas barang, dan juga jumlah uang beredar. Maka apa sih sebenarnya velocity of money? Itu adalah tingkat perputaran duit ya. Jadi kita mau katakanlah punya duitnya itu cuman misalnya M-nya diketahui cuman 1.000 ya. Kemudian kita mentargetkan di GDP kita, katakanlah P kali Y itu adalah GDP-nya, katakanlah mencapai GDP 100.000. Maka kita perlu uang ini muter sebanyak 100 kali. Sama misalnya goalnya dengan uang yang sama, misalnya 1.000, kalian juga bisa jika engine dari perekonomian itu sangat aktif, artinya everybody works, kemudian semua bekerja dengan baik, bisa uang ini putar dan nggak hanya di daerah tertentu saja, katakanlah bisa muter sampai 300 kali dengan periode yang sama antara atas sama bawah. Dengan model yang sama, yaitu jumlah uang yang sama, maka ini akan menjadi 300.000. Ini pentingnya velocity of money. Ya, jadi
Pada kasus itu, memang ini buku yang kita gunakan ini refernya di kasusnya Amerika Serikat ya, bahwa mengatakan bahwa eh, di sini velocity of money itu ditentukan oleh institusi dari sebuah ekonomi yang mempengaruhi the way individual conduct transaction. Jadi ini juga kaitannya ya, bagaimana uang itu cepat berputar, sama seperti di negara-negara maju. Misalnya bedanya negara maju sama berkembang, kita ingat tentang financial inclusion ya. Financial inclusion itu adalah bagaimana kita bisa melibatkan seluruh masyarakat kita untuk terlibat di dalam transaksi keuangan. Dan yang dimaksud dengan transaksi keuangan ini adalah yang dulu ya, direct sama indirect market, baik yang dari directnya itu melalui pasar uang, pasar modal, ataupun indirectnya melalui perbankan. Nah, di luar itu, transaksi di luar itu, misal saya beli sate di pedagang keliling, terus si penjual sate ini dia nggak punya rekening di bank segala macam, sehingga tidak terrecord transaksi kita. Maka yang disebut dengan velocity of money di sini lebih pada yang bisa terrecord, gitu ya. Jadi makanya nanti kalau dapat THR itu kalau bisa ditabung ya, biar negara juga punya akses untuk mengetahui duit ini udah kemana aja gitu. Jadi sangat bergantung itu. Semakin financial inclusion-nya semakin bagus, artinya semua masyarakatnya itu bertransaksi secara terrecord ya, direct indirect market, maka akan menjadi lebih baik gitu velocity of money, sehingga itu akan menjadi engine bagi suatu negara untuk memutar sumber daya yang relatif sama ini untuk bisa mencapai GDP yang lebih besar kayak gitu. Oke, lalu if people use charge account and credit cards, nah ini kan seperti kita sekarang punya semakin berkembang ya mengenai less cash society ya. Less cash society ini bisa dikatakan jumlah kita membatasi duit, kita nggak terlalu banyak produce money supply, tetapi bagaimana money supply yang ada ini bisa terus berputar. Jadi, less cash society itu sebenarnya juga mendorong perputaran duit ini menjadi lebih cepat, dan tahu sendirilah kalau velocity of money-nya tinggi, maka kita bisa mendorong juga GDP. Jadi, buat saya dan Anda yang mungkin saat ini belum terlalu mengenal adanya debit card, transaksi debit card, kemudian e-money ataupun digital ekonomi yang lain menggunakan mobile phone atau apapun itu, kita harus kepo ya. Ini apa sih gitu yang bisa kita transaksikan. Kalau dulu orang belanjanya mungkin hanya di pasar-pasar tradisional, sekarang sudah mulai ada marketplace yang di situ bisa merecord setiap transaksi kita. Kayak gitu, dan itu menjadi big data yang bisa diperjualbelikan sebenarnya. Oke, kemudian technological features of the economy would affect velocity slowly over time. So velocity would normally be reasonably constant in the short run. Jadi menurut Irving Fisher, velocity of money itu konstan dalam jangka pendek gitu. Kenapa? Karena kita tahu technological progress itu kan lama, perlu inovasi segala macam, sehingga technological progress itu anggapannya itu akan berdampak di jangka panjang. Meskipun jangka pendek iya, tapi kan untuk mendapatkan inovasi itu cukup lama. Yaitu sehingga anggapan mereka adalah velocity itu akan cenderung konstan di dalam jangka pendek. Since velocity is constant in short run, nominal income is determined solely by movements in the quantity of money. Sehingga pada zamannya Irving Fisher itu dia mengatakan ketika velocity itu konstan, maka maka nominal income atau pendapatan nasional itu hanya ditentukan oleh kuantitas of money. Makanya dia kan monetaris ya, jadi sangat bergantung kepada M-nya, jumlah uang yang beredarnya, bukan velocity-nya. Lalu wages and price are also assumed completely flexible, di mana Y atau GDP-nya is produced at the full employment level. Ini anggapannya ini memang sepertinya idealnya ya full employment, tapi kan fakta di lapangan nggak seperti itu.
Ketika V dan Y constant in the short run, so movement in the price level result slowly form change in the quantity of money. Dia menganggap bahwa memang velocity dan pendapatan itu susah bergeraknya zaman itu ya. Nah, kemudian sehingga harga itu memang hanya ditentukan oleh kuantitas jumlah uang yang beredar. Itu nanti kita bahas juga perkembangan ekonomi moneter ya. Mungkin ini kita alami di Indonesia jauh sebelum 1980 ketika kita pasar keuangan kita belum terlalu berkembang ya, mungkin ini kondisi Irving Fisher saat itu kali ya, di mana kita belum terlalu mengenal fitur-fitur produk keuangan, kemudian sehingga tools dari kebijakan moneter Bank Indonesia waktu itu pun masih fokus di quantity of money. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, bagaimana kita mencapai target yang sama, kemudian dengan ini target yang sama, velocity berbeda, dan seterusnya. Sehingga karena anggapannya velocity into constant, ini kan M dari persamaan tadi, MP sama dengan PY, kan begitu, sehingga M itu adalah PY per P, yang tidak lain, ini bisa kita keluarin jadi seperti dikalikan PY. Karena V-nya konstan, maka dianggap ini adalah sebuah angka konstan dikalikan dengan P kali Y. Sehingga money demand itu hanya dipengaruhi oleh ini. Karena ini sifatnya konstan. Oleh karena itu, Fisher Quantity Theory itu mengatakan bahwa the demand for money is purely a function of income and interest rate have no effect on the demand for money. Zaman itu belum berkembang pasar keuangan, sehingga interest rate belum dikatakan tidak punya efek kayak gitu. Nah, itu untuk Irving Fisher ya. Lalu pertanyaannya dalam perkembangan selanjutnya, again ini karena menggunakan datanya Amerika ya, apakah velocity itu memang konstan? Ini karena bukunya Miskin ya, pakai bukunya Frederick Miskin, itu menggunakan data Amerika waktu itu di tahun 1915 sampai 2005. Apakah betul velocity itu konstan? Nah, ternyata kita lihat di sini untuk pergerakan M2 ya, M2 sama M1-nya perubahan velocity-nya itu tidak konstan. Sehingga kita bisa melihat di sini dia sangat fluktuatif sekali. Nah, seperti ini, nggak bisa ditebak. Oleh karena itu, asumsi dasar dari Irving Fisher yang mengatakan velocity into constant itu bisa terpatahkan, gitu kan? Oleh karena itu, dalam perkembangannya ada Keynes Liquidity Preference Theory. Di sini mengatakan bahwa oh iya ya, dia mulai merenungi bahwa ternyata velocity itu nggak konstan. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa oh mungkin karena ini nih, karena orang udah menganggap bahwa duit, uang itu tidak lagi hanya purely untuk transaction motif, tapi orang sudah menganggap bahwa ada 3 motif di sini. Transaction motif pasti yang menjadi pertama gitu ya, karena itu yang fungsi utamanya. Kemudian ada precautionary motif, ada untuk berjaga-jaga. Orang mulai memikirkan bahwa saya dalam selama hidup saya harus menata keuangan saya, sehingga saya nggak semuanya uang yang ada ini untuk habis untuk keperluan saya saat ini, tapi saya juga untuk berjaga-jaga nanti mungkin atau gimana. Kemudian yang ketiga, orang sudah mulai mengarah ke spekulatif motif, bahwa duit sudah tidak lagi untuk transaksi yang sewajarnya, tapi juga untuk spekulasi, menghasilkan gain, menghasilkan keuntungan dari setiap dia transaksi keuangan. Oleh karena itu, di tahun 1936, Keynes ini juga mengeluarkan The General Theory of Employment, Interest, and Money, dan dia menjelaskan mengenai Liquidity Preference Theory, dan dia mempertegas lagi mengenai motif permintaan uang. Kita melihat ada itu yang klasikal di Irving Fisher itu disempurnakan oleh Keynesian approach. Di sini menganggap bahwa individuals are assumed to hold money because it is a medium of exchange that can be used to carry out everyday transaction. Gitu. Tapi Keynes secara eksplisit dia juga mengatakan bahwa people hold money as a cushion against an unexpected need, yang disebut dengan precautionary money. Keynes also took the view that money is a store of wealth and called this reason for holding money as the speculative motive.
karena motif-motif yang diperkenalkan oleh Keynes inilah, maka mengatakan bahwa orang sudah punya preferensi di eranya Keynes, tidak lagi seperti di classical teori efficient yang produk-produk keuangan mungkin belum terlalu berkembang. Kemudian di eranya Keynes orang sudah mulai punya pilihan mau pegang uang atau mau pegang bonds gitu ya. Jadi we know that bonds dia promote interest rate gitu kan, sehingga orang mulai berpikir iya ya kalau duit misalnya aku gajian di awal bulan terus aku pegang aja, maka duit aku diemin nggak akan berkembang. Tapi kalau ya at least duit ini aku tabung, kemudian nanti aku belikan bonds, nah itu bisa berkembang duitnya, ya dapat bunga berapa persen lah gitu kan, lumayan. Nah orang udah mulai berpikir seperti itu, sehingga di eranya Keynes inilah interest rate sudah mulai diperkenalkan kayak gitu ya. Oke, karena interest rate sudah menjadi part of lifestyle gitu ya, sehingga kita melihat bahwa sekarang money demand per price atau real quantity ya, karena dibagi dengan harga, itu juga dipengaruhi oleh suku bunga yang sifatnya negatif dan juga pendapatan. Jadi semakin kaya seseorang, dia punya possibility untuk memegang uang yang lebih tinggi. Kalau interest rate sebaliknya, logikanya gini, kenapa sih interest rate itu hubungannya negatif? Karena kalau suku bunganya itu meningkat, kecenderungannya orang itu kan akan tertarik menabung di bank. Itu logika yang paling basic ya, tapi dalam perkembangan selanjutnya jangan bilang, loh Bu kan sekarang kayak gini, orang nggak mungkin ketika suku bunga dinaikin ujuk-ujuk dia akan nabung. Guys, ini eranya Keynes ya, beda banget sama sekarang. Nah, bagaimana di teorinya Keynes ini, dia mengatakan sehingga kalau persamaan ini kita balik, kan price per MD sama dengan 1 per fungsi I dan Y. Kita kembali ke persamaan NP sama dengan PY. Kita nyari sama-sama velocitasnya, yaitu PY per M yang gini ya. Dan kita punya P per M nya kita ganti kondisinya Keynes, maka ini akan menjadi Y per fungsi I dan Y itu sendiri. Sehingga guys, sekarang velocity of money nggak lagi konstan di eranya Keynes, beda seperti zamannya klasik tadi. Sehingga di sini velocity of money sudah merupakan fungsi dari interest rate kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau itu untuk dari sisi Keynes. Lalu tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 3 motif ya, transaksi, berjaga-jaga, dan juga spekulasi. Ternyata dalam perkembangan selanjutnya produk keuangan itu berkembang, sehingga orang sudah nggak lagi memikirkan transaksi doang, tapi juga berjaga-jaga dan untuk spekulasinya, karena orang pegang uang juga bisa diperjualbelikan gitu kan. Apalagi di sini after World War Second World War, the booming of Keynesian approach ini, interest rate sudah menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. Jadi Keynes itu sangat berjasa dalam memperkenalkan interest rate. Ya mungkin Bu, interest rate kan riba gitu ya segala macam. Nah itu kan approach dari Islamic economics ya. Tapi saya di sini memperkenalkan bagaimana histori dari interest rate itu sendiri bisa sih menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Nah, di pendukungnya Keynes itu banyak ya. Dia mengatakan salah satunya adalah William Baumol dan James Tobin. Baumol dan Tobin ini mengatakan ya, caranya gini guys, kan kita gajian tuh, contohnya nih, kita gajian. Dulu orang 1 bulan duit pegang 1.000, katakanlah gaji kita $1.000 per bulan. Wow banget ya. $1.000 per bulan, kemudian langsung habis, dipegang gitu aja, habis di akhir bulan, nanti gajian lagi, dapat income lagi, habis lagi. Tapi ketika orang sudah mulai memikirkan berjaga-jaga, apalagi sampai spekulasi, maka orang akan nggak lagi pegang cash 1.000 meskipun gajinya 1.000, dibiarin sama dia, ambil 500 sampai setengah bulan habis, ambil lagi di sini. Nah ini orang udah mulai mengenal berjaga-jaga. In case ada apa-apa, dia masih punya saving 500 kayak gitu. Itulah Baumol Tobin. Jadi bahwa di sini dikatakan bahwa interest rate itu meningkat, the amount of
of cash held for transaction purpose will decline gitu ya, which in turn means that velocity will increase as interest rate decrease. Jadi semakin rendah tingkat suku bunganya, maka velocity itu akan meningkat. Atau kita mengatakan bahwa transaction component of the demand for money is negatively related to level of interest rate. Kayak gitu. Oke, spekulatif demand yang diperkenalkan oleh Keynes itu terus berkembang sampai di era kita sekarang, apalagi kita memasuki era digital. Kalau di Indonesia, industri 4.0 meskipun di negara maju udah melewati itu semua, tapi ini yang lagi kekinian di era kita di tahun 2019 ini. Dan itu sudah kita rasakan. Sebenarnya ini dia udah dirasakan oleh Amerika waktu itu di eranya Milton Friedman. Milton Friedman ini dia mengatakan bahwa guys, ternyata intention orang untuk pegang duit itu nggak hanya dipengaruhi oleh suku bunga aja. Dia udah breakdown lebih detail bahwa real dari money demand itu tidak hanya dipengaruhi oleh income. Juga interest rate-nya nggak sesederhana di eranya Keynes, tapi di Milton Friedman ini dia udah breakdown lagi return of bond, yang tidak lain adalah interest rate dikurangi dengan return of money. Kira-kira lebih menguntungin mana sih return of bond sama return of money? Kita cari selisihnya. Kalau lebih menguntungkan return of bond, maka uang ya nggak usah diharapkan untuk dipegang untuk transaksi. Orang akan memilih beli bond kayak gitu. Lalu ada return on equity. Mulai ada di situ orang mulai aware bahwa oh saya harus berpikir jangka panjang, nggak hanya short run. Saya beli saham perusahaan-perusahaan yang bagus sehingga nanti mungkin anak cucu saya akan menikmatinya. Kira-kira kalau dikurangi dengan return of money saya hold cash sekarang gitu, kira-kira lebih untung mana? Lalu orang juga mulai memikirkan expected inflation. Jadi ini yang saya selalu mengulang mengenai teori Ravex atau rational ekspektasi, bahwa kenapa sih yang digunakan kok bukan inflasi yang saat ini terjadi, karena orang itu guys berpikirnya adalah gimana ya besok, gimana ya bulan depan, harga-harga naik nggak ya gitu. Jadi lebih dekat, harga itu lebih dekat dengan prasangka inflasi. Ya kalau di Muslim kita mendengar bahwa Tuhan itu dekat dengan prasangka hambanya. Kalau kita berekspektasi positif ya akan positif juga. Begitu juga yang negatif kayak gitu. Sehingga di eranya Milton Friedman itu lebih kompleks lagi. Jadi nggak hanya suku bunga, tapi dia juga breakdown suku bunga yang mana. Kemudian di situ juga ada return of equity. Kemudian juga ada return dari inflasi gitu kan. Expected inflation seperti apa. Nah mungkin di era kalian yang nanti atau saya nanti usia 40 tahun atau 50 tahun itu akan ada lagi variabel-variabel baru, misalnya di sini return on syirkah atau apalah gitu ya, yang sebenarnya juga diwakili oleh return on equity. Ya, seperti itu untuk bagian dari demand for money. Ini untuk 2 pertemuan, jadi Anda bisa mengulang-ulang materi ini dan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Kemudian selain belajar dari apa yang sudah saya jelaskan di video YouTube ini, hanya parsial saja ya. Jadi selebihnya kalian harus tetap membaca di bukunya Frederick Mishkin dengan e-book yang sudah saya sharekan. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.